Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ekspor semua. Gimana nih kabarnya? Gimana puasanya di Ramadan tahun ini? Lancar-lancar semua ya? Sudah sebulan lebih saya nggak upload video. Ya karena ada kesibukan lah yang baru bisa diselesaikan. Kali ini saya akan ajak sobat explore semua jalan-jalan motoran alias riding melintasi jalur mudik Jawa Tengah, Jawa Timur lintas pegunungan ya. Tentunya bagi sobat explore daerah Soloraya dan sekitarnya pasti banyak yang tidak asing ya dengan jalan ini. Ini karena jalan ini merupakan jalan menuju ke arah wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dan Tawangmangu ini merupakan dataran tinggi lereng Gunung Lawu ya, yang terdapat banyak wisata di sekelilingnya. Tempat nongkrong seperti kafe atau penginapan dari yang harga 100 ribuan sampai jutaan ada banyak di sini. Bagi sobat-sobat semua yang mudik ke Provinsi Jawa Timur, khususnya ke arah Kabupaten Magelang atau Kabupaten Madiun, kemungkinan lewatnya di jalan ini ya. Kita lurus terus mengikuti jalan utama ini, nanti setelah Cemoro Kandang ada perbatasan Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur lintas dataran tinggi lereng Lawu. Saya rasa sudah sebulan lebih saya nggak riding motoran ke tempat-tempat adem seperti ini. Dari sini saya akan lurus terus. Videonya nanti nggak akan saya skip ya, karena siapa tahu ada sobat-sobat yang masih di luar Jawa rindu sama kampung halaman di sekitaran Tawangmangu. Saya sepilkan kondisi jalannya seperti ini, seperti apa, dan ini Amin 10 Lebaran ya. Kondisi jalan masih tergolong sepi ya. Banyak juga wisata-wisata dan penjual yang warungnya pada tutup karena bulan puasa. Tapi ada lumayan banyak juga warung yang tetap buka seperti ini. Di kiri jalan saya ini warungnya masih tetap buka dan lumayan cukup ada banyak pengunjung. Di depan situ kita nanti ke kanan saja ada percabangan. Nah, ini kalau lurus ke situ ke arah Gondosuli, jalan yang lama. Ini yang ke kanan ini jalan yang baru, yang jalannya lebih lebar dan lebih aman ya. Karena dulu terakhir kali saya lewat jalur yang lama lewat Gondosuli curam banget teman-teman. Udah lama banget sih, tapi sejak waktu SMK dulu. Nggak tahu sekarang seperti apa. Dari sini mulai nanjak terus jalannya. Kita naik-naik ke puncak gunung menuju ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau pas di luar bulan Ramadan, apalagi weekend hari Minggu, jalan ini rame banget teman-teman. Full, sering macet. Saya baru pertama kali ini lewat sini weekend pas bulan puasa. Jalannya lumayan sepi banget, bahkan tempat wisata yang biasanya ramai terlihat seperti wisata yang terbengkalai. Mungkin ya karena sebagian wisata tidak buka dan sebagian lagi tetap ada yang buka walaupun pengunjungnya sedikit di bulan puasa ini. Di depan situ kalau pas terlihat cerah, kalau pas cuaca cerah langitnya bersih,
ada view Gunung Lawu yang terlihat jelas sekali teman-teman. Karena di jalan ini berada di lereng Lawu ya teman-teman. Di dataran tinggi lereng Lawu, Karanganyar. Di jalan ini beberapa warung memang memilih tutup buat menghormati yang puasa ya. Tapi ada satu dua yang masih buka buat melayani musafir atau warga lokal. Benar-benar pemandangan yang langka di jalur yang biasanya super sibuk ini. Jalannya enak, nggak gerunjal-gerunjal. Ini jalur ke arah Kabupaten Magetan ya teman-teman. Ke arah Kabupaten Magetan lintas pegunungan dari arah Karanganyar tadi. Sepertinya Hamin 10 Lebaran ini belum terlalu banyak orang-orang yang mudik juga. Mungkin Hamin 3 atau Hamin 4 atau Hamin 1 Lebaran nanti mungkin sudah mulai ramai jalan ini. Semakin tinggi perjalanan, kondisi langit semakin agak mendung ya teman-teman. Semoga aja nggak hujan, karena kalau hujan nanti basah, dan kalau basah itu pasti nggak kering ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang nanti libur lebaran pengen ke wisata Tawangmangu, bisa banget. Mau cari penginapan atau cari tempat-tempat spot yang estetik untuk foto bersama keluarga, cek saja di rekomendasi wisata-wisata Tawangmangu di TikTok Jelajah Explore. Di depan itu Gunung Mongkrang teman-teman, sepertinya loh ya, kayaknya itu Gunung Mongkrang. Gunung apa bukit ya, sepertinya sih lebih gagah disebut gunung. Ketinggiannya pun juga di atas 2000 mdpl teman-teman. Tapi kenapa bisa disebut bukit ya, kenapa nggak gunung aja? Ada yang tahu mungkin tulis di kolom komentar. Saya sudah lama banget pengen naik ke itu Bukit Mongkrang, cuma karena kemarin terjadi insiden ada yang hilang di situ, saya jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu teman-teman. Ya mungkin beberapa bulan lagi, beberapa waktu ke depan lagi, nanti nunggu musim kemarau, sebelum saya pengen naik ke gunung-gunung lagi yang di atas 3000 mdpl, saya pengen nyoba pemanasan ke Gunung Mongkrang. Tapi untuk saat ini masih tertutup ya sepertinya gunungnya. Mungkin sehabis lebaran udah buka lagi ya teman-teman yang mau naik ke Bukit Mongkrang. Saya rekomendasikan mending pas musim-musim kemarau saja, lebih aman dan lebih indah tentunya. Kalau pas musim kemarau kan langitnya bersih, pemandangan view-view di bawah itu pasti kelihatan semua. Kalau pas musim hujan gini mendung, resiko kehujanan, resiko berkabut, resiko hilang juga mungkin, dan view-view di bawah tentunya sering nggak kelihatan ya kalau pas musim cuaca hujan. Kita jalan santai saja sambil menikmati suasana sejuknya pegunungan ya teman-teman.
nggak usah ngebut-ngebut, kita nikmati aspal ini di atas roda 2. Karena mau ngebut pun jam buka juga masih lama ya teman-teman. Ya, kita nikmati saja sambil berngoceh-ngoceh ria. Sekarang masih pukul setengah 11 ya teman-teman. Sudah mulai agak siang dan semakin dingin, semakin naik semakin dingin. Kalau jalan pas lagi sepi gini serasa jalanan ini milik kita sendiri ya teman-teman. Nggak ada kemacetan yang mengganggu. Serasa ini jalan udah kita booking sendiri untuk menikmati suasana ademnya lereng Lawu. Semoga teman-teman yang nonton nggak bosen lihat video ini, karena ya kita tema pada video ini kita cuma jalan-jalan aja menelusuri jalur mudik ke arah Jawa Timur dari Jawa Tengah ya teman-teman. Khususnya untuk Kabupaten Karanganyar ke Magetan, karena di Tawangmangu ini kita berada di Karanganyar. Kita lurus terus setelah melewati batas provinsi, nanti kita masuknya di Kabupaten Magelang ya teman-teman. Magetan bukan Magelang, maaf. Nah, itu ada jalur percabangan, ini ada perempatan ini kalau kita dari Gondosuli tadi dari arah kiri ini. Semakin tinggi kita berjalan, semakin banyak spot-spot wisata yang tampak menarik. Di depan itu ada apa itu? The Lawu Park. Ya, The Lawu Park. Tapi wisatanya tetap buka tadi sepertinya. Walaupun pas bulan puasa masih ada pengunjung juga. Ini di kanan jalan ini wisata apa ini namanya, lupa aku. Dan di kiri jalan saya ini ada Embun Lawu. Saya belum pernah masuk ke wisata itu. Seperti apakah di dalamnya? Mungkin ada teman-teman yang pernah ke situ. Kalau pas lagi panen stroberi di pinggir-pinggir jalan ini banyak yang jual stroberi teman-teman. Banyak perkebunan stroberi juga di daerah sini. Buat teman-teman yang pengen nyari stroberi yang masih alami, masih segar, langsung habis baru dipetik dari pohonnya, bolehlah main-main ke sini. Ada longsor teman-teman di kiri jalan saya ini. Ada longsor kecil, jalannya longsor sampai ini tiang-tiangnya, tiang listriknya sampai kena. Untung aja nggak menghalangi jalan kita ya. Buat teman-teman yang pengen mencoba riding sendiri ke sini, saya sarankan bensinnya harus full ya teman-teman, karena di sekeliling jalan ini jarang sekali ada yang jual bahan bakar. Jadi saya sarankan dari bawah, bahan bakar yang kalian gunakan harus sudah full untuk motornya. Selain bahan bakar yang full, tapi kondisi motor juga harus prima ya teman-teman. Kondisi motor juga harus dalam keadaan waras, karena ini jalannya nanjak terus teman-teman. Walaupun tanjakannya nggak se ekstrim di dataran tinggi Dieng, tapi di sini lumayan cukup tinggi ya teman-teman, lumayan cukup tinggi, tapi nanjak terus. Semakin lama berjalan perut semakin lapar nih teman-teman. Kalau di tempat
Udara dingin, udara sejuk seperti ini rasanya seperti pengen nyantai sambil ngopi. Tetapi karena ini pas bulan puasa ya mungkin nanti kalau pengen ya beda cerita. Nih di kanan jalan ini banyak warung yang mengawe-awe. Serasa ingin mampir ya teman-teman. Kita sudah sampai di Cemoro Kandang 1800 meter di atas permukaan laut. Sudah lumayan cukup tinggi nih teman-teman. Di sini dingin banget sumpah. Dingin sekali di Cemoro Kandang ini, ketinggiannya sudah 1800 mdpl. Sudah mencapai 2000. Ya kurang lebih ketinggiannya sama seperti di Gunung Telomoyo ya teman-teman. Dingin banget di sini. Cuma penghalangnya tuh kalau semakin tinggi itu curah hujan semakin tinggi juga. Ya semoga aja nanti nggak hujan. Mau mokah di warung pun sepertinya aman kok, ini nggak terlalu ramai juga warungnya. Kalau pas bulan puasa gini pengen makan, pengen minum gitu rasanya kayak merasa bersalah gitu ya teman-teman. Ini ada Sakura Hill tuh di kiri jalan tadi. Sakura Hills, tempat wisata ala-ala Jepang gitu teman-teman. Kalau kalian pengen berwisata ke Jepang tapi belum bisa kesampaian pergi ke Jepang, mungkin bisa berkunjung ke Sakura Hills. Di Sakura Hills juga ada persewaan kostum-kostum ala Jepang gitu teman-teman. Kalau sudah sampai Cemoro Kandang ini tandanya perbatasan sudah mulai dekat. Tinggal lurus beberapa kilometer lagi. Nah itu gapuranya sudah terlihat. Ini dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur lintas Pegunungan Lereng Lawu. Lintas pegunungan lereng Gunung Lawu ini gapuranya ini ada jembatan. Di bawah sini ada sungai yang membatasi antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita sudah memasuki Kabupaten Magetan ya teman-teman. Yang tadi itu kita masih di Karanganyar. Di Magetan ini wisata yang ikonik, ada Telaga Sarangan. Kita lurus terus kurang lebih sekitar 15 atau 10 menitan nanti kita sampai di wisata Telaga Sarangan. Dan sebelum itu di sini juga ada Cemoro Sewu ya teman-teman. Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu merupakan jalur pendakian ke Gunung Lawu. Bisa juga lewat Cemoro Kandang tadi. Kalau di Karanganyar tadi sebelumnya tadi ada Cemoro Kandang. Kalau di Magetan ini ada Cemoro Sewu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah mencoba naik ke lereng Lawu, ke puncak Lawu, ke puncak Gunung Lawu, teman-teman yang pernah naik ke puncak Gunung Lawu udah nggak asing lagi sama jalan ini. Kalau kita lurus terus nanti masih juga ada jalur pendakian Singolangu teman-teman. Singolangu itu jalur yang lama tapi masih juga banyak peminat. Kalau di sisi utara itu ada Candi Cetha, via Candi Cetha yang lumayan cukup panjang tapi lebih ramah untuk kaki pemula yang baru pertama kali naik gunung. Di arah sini vegetasinya masih rapat sekali ya teman-teman. Hijaunya itu terasa enak sekali dipandang di mata. Saya paling suka kalau lewat di tengah hutan seperti ini yang pepohonannya sangat hijau sekali seperti ini. Tetapi pas siang hari ya. Kalau pas malam hari mungkin beda cerita teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah lewat sini pas malam-malam.
Sebenarnya mau malam jam berapapun nggak ada apa-apa sih, tergantung pikiran kita. Malah yang saya takutin itu kalau ada hewan buas yang lewat gitu loh. Tapi sepertinya jarang sekali ada hewan buas yang turun ke jalan. Kita jalan terus sampai ke ini ya teman-teman, ke arah wisata Telaga Sarangan ya. Setelah itu nanti kemana lagi nggak tahu. Mungkin ke warung. Kalau di suasana seperti itu, suasana seperti ini nih pengennya ngopi ya teman-teman, ngopi sambil ngudut, ngudut sambil ngopi, ngopi sambil ngudut, menikmati sejuknya udara dingin pegunungan. Suasana di jalan ini sangat membuat hati ini tersenyum dan menghilangkan segala gundah gulana. Cuma kalau wisata sepertinya lebih banyak yang dari Karanganyar tadi ya teman-teman. Di lereng Lawu bagian Karanganyar tadi. Kalau di sini vegetasinya masih alam. Di jalan yang Magetan ini, di lereng Lawu bagian Magetan ini masih banyak tempat-tempat yang alam, yang masih alami gitu. Mendungnya sudah sirna ya teman-teman. Udara mulai panas lagi nih teman-teman, karena ini jalannya udah mulai turun ya teman-teman. Habis setelah dari perbatasan tadi itu jalannya udah mulai turun sedikit demi sedikit. Kalau ke arah perbatasan tadi jalannya naik terus, nanjak terus. Oh, di depan itu ada bukit yang cantik sekali teman-teman. Ada yang tahu itu di puncak sebelah mana? Jalanan semakin turun dan dinginnya semakin hilang ya teman-teman. Kalau dari Magetan ini kita lurus terus, nanti kita sampainya di Kabupaten Ngawi kayaknya. Ngawi atau Madiun, di antara dua itu. Kalau kita nanti ke arah kanan, nanti kita tembusnya di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri Slogoimo. Pengen sekali berhenti di pinggir jalan sambil menikmati suasana hutan yang masih asri dan sejuk. Sepertinya masih jauh ya teman-teman jalan ke arah Sarangan ini. Aku kira tadi sekitar 10 menitan, ternyata lumayan cukup agak jauh. Semoga teman-teman nggak capek dan nggak kesel ya dengerin saya ngoceh-ngoceh terus nggak jelas seperti ini. Ya, harap dimaklumin karena masih dalam tahap-tahap belajar ngomong ini teman-teman. Sebelumnya saya itu orangnya bisu. Saya itu orang bisu sebenarnya teman-teman. Bisa ngomong juga baru-baru ini. Hahaha. Indah sekali jalannya. Suasana jalannya itu kayak di film-film Jurassic Park gitu ya teman-teman. Ada yang pernah nonton film Jurassic Park? Film yang tentang dinosaurus itu. Hutannya tuh lebat banget gitu loh, padat. Buat teman-teman yang baru mampir ke video ini,
baru mampir ke channel ini, boleh mohon dukungannya untuk subscribe channelnya untuk mendukung saya agar lebih semangat lagi dalam menjelajahi wisata-wisata yang menarik untuk kalian dalam menikmati wisata virtual, wisata sambil rebahan di rumah ya teman-teman. Kalian masih mager, masih sibuk kerja, belum bisa kemana-mana, atau mungkin lagi sakit nggak bisa gerak, bisa ikutin channel ini. Saya sepilkan wisata-wisata mana yang ingin dikunjungin. Ini namanya wisata virtual teman-teman, wisata online. Kalian ngabuburit sambil menunggu buka puasa, lihat nonton video ini sampai selesai, nanti tahu-tahu maghrib. Jalan ini kalau untuk perjalanan mudik lumayan cukup bikin betah ya teman-teman, bikin suasana hati makin betah. Kalau jalannya seperti ini, sejuk, dingin. Ini kita melewati jembatan, nggak tahu jembatan apa namanya. Di depan itu ada bukit yang cantik sekali teman-teman. Karena ini sudah melintasi pegunungan Lawu Selatan ya teman-teman. Nggak tahu ini arahnya kemana, mungkin nggak lihat kompas sih. Kalau kita lurus terus, lama-lama kita sampai di bawah. Suasana hutannya sudah mulai hilang ya teman-teman. Sudah mulai digantikan dengan suasana yang terbuka. Kita ketemu lagi dengan warung-warung pinggir jalan dan wisata-wisata yang siap untuk kalian kunjungi nanti di libur lebaran. Saya jalannya random ya teman-teman, random sekali ini, nggak pakai map. Jadi mau berhenti di mana tinggal ikutin kata hati saja. Turunannya mulai agak curam teman-teman, tapi masih aman lah. Yang pakai matic harap hati-hati. Di depan itu muncul awan tebal yang sedikit kehitam-hitaman. Sepertinya cuaca mulai mendung ya teman-teman. Kita agak cepat sedikit saja supaya nanti nggak kehujanan, soalnya kalau kehujanan bisa basah. Dan kalau basah itu di depan itu masih ada langit yang cerah juga teman-teman, berarti kita masih ada harapan untuk menikmati suasana yang lebih syahdu. Sepanjang jalan nggak ada apa-apa teman-teman, cuma ada orang lewat, nggak ada karnaval atau apa gitu. Belum juga ada orang yang mudik teman-teman. Nah itu deh udah kelihatan tuh jalur menuju ke arah wisata Telaga Sarangan ya. Kalau udah nemu jembatan di depan itu ada bapak-bapak di kanan jalan, tinggal ke kanan aja nanti sampai di arah Telaga Sarangan. Oke teman-teman, saya akhiri saja video sampai di sini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir, selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komen Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. See you next videos.